Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan disampaikan cerita mengenai perjalanan Amsar, seorang pendaki yang menerima ajakan dari sahabat lamanya setelah bertahun-tahun tidak berkabar. Sebuah ajakan yang tampak sederhana, tapi perlahan mengarah pada rangkaian kejadian yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Sebelum saya lanjutkan, dukung channel ini dengan like dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan cerita baru. Selamat mendengarkan. Amsar menghabiskan waktu istirahat siangnya di ruang kantor yang mulai tenang. Sebagian besar rekan kerjanya sudah kembali ke meja masing-masing. Pekerjaan hari itu cukup padat dan membuat kepalanya terasa penuh. Ia hanya ingin duduk beberapa menit sebelum kembali menatap layar komputer. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka kunci, dan mengecek notifikasi seperti biasa. Awalnya tidak ada yang menarik, beberapa pesan dari grup keluarga, promosi dari aplikasi belanja, dan email yang belum sempat ia baca. Pandangannya hampir saja lewat begitu saja, sampai sebuah nama muncul di layar dan membuatnya berhenti scroll. Uki. Nama itu sudah lama tidak ia lihat. Uki adalah teman kosnya saat kuliah di Yogyakarta. Mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama, mengerjakan tugas sampai larut, nongkrong di teras kos, dan sesekali naik gunung bareng. Setelah lulus, jalan hidup mereka berpisah. Kontak mereka lama-kelamaan menghilang, berganti dengan kesibukan masing-masing. Amsar membuka pesannya. Isinya sederhana. "Sar, apa kabar? Masih ingat rencana lama kita mau naik Pangrango? Aku ada urusan di Bogor dan berencana buat naik besok. Kalau kamu bisa, ayo sekalian ketemu Hagi." Amsar terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka Uki akan muncul lagi dengan cara seperti ini. Nada pesannya terdengar ringan, seperti dulu. Tidak ada sapaan berlebihan, tidak ada permintaan aneh. Hanya ajakan lama yang diangkat kembali. Ia membalas dengan menanyakan kabar dan aktivitas Uki sekarang. Tidak lama, Uki menjawab, "Masih di Yogyakarta. Usaha kecilku masih jalan pelan-pelan. Kadang sibuk, kadang sepi. Kamu gimana?" Amsar menjawab singkat tentang pekerjaannya. Ia bilang pekerjaannya cukup stabil, meski rutinitas kadang terasa membosankan. Mereka bertukar beberapa pesan pendek yang terasa seperti menyambung percakapan lama yang sempat terputus. Tidak ada kesan kaku meski mereka sudah lama tidak berhubungan. Setelah beberapa balasan, Uki kembali masuk ke inti ajakan. "Beberapa jam lagi aku berangkat. Besok setelah semua urusan beres, langsung ke Cibodas. Kalau bisa kamu nyusul, sudah lama banget kita nggak naik bareng." Amsar membaca pesan itu pelan-pelan. Dengan kata lain, saat itu, Uki masih berada di Yogyakarta dan baru merencanakan keberangkatan. Ada jarak waktu yang cukup jika ia ingin ikut. Ajakan itu tidak seketika, tapi cukup mendadak untuk ukuran hidup Amsar yang sudah terlanjur rapi dan teratur. Uki mengirim satu pesan lagi. "Kalau kamu bisa ikut, bilang dari sekarang, biar aku siapin buat 2 orang." Semua yang tertulis terasa wajar. Tidak ada kalimat yang memaksa atau menimbulkan kecurigaan. Bagi Amsar, itu terdengar seperti ajakan normal dari sahabat lama yang tiba-tiba ingin menghidupkan lagi kebiasaan lama mereka. Amsar menatap layar ponselnya beberapa saat. Ia jarang mengambil cuti mendadak. Jadwal kerjanya sudah diatur, dan ia biasanya patuh pada pola itu. Tapi ada sesuatu dari ajakan Uki yang membuatnya ingin mempertimbangkan. Ia merindukan suasana gunung. Ia juga merindukan masa-masa ketika masalah hidup terasa lebih sederhana. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya lagi. Butuh beberapa menit sebelum ia memutuskan untuk menuliskan jawaban yang jelas. "Mungkin bisa, aku coba ajukan cuti dulu. Kalau disetujui, nanti aku kabari." Uki membalas dengan cepat. "Siap, santai aja. Bisa nggak bisa infoin. Dilanjut Sar, aku siap-siap dulu. Nanti berkabar lagi. Thanks ya." Percakapan berhenti di situ. Amsar menarik nafas pelan, mengunci ponsel, dan berdiri dari kursi. Waktu istirahatnya hampir habis. Ia kembali ke meja kerja dengan kepala yang kini terisi hal lain selain angka-angka dan laporan. Akhirnya ia memberanikan diri mengajukan cuti ke atasan. Ia mengajukan cuti untuk 2 hari. Alasannya singkat, ada keperluan pribadi di luar kota.
Atasannya sempat berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa setengah hari besok dan 1 hari penuh lusa masih bisa disetujui. Amsar menerima keputusan itu. Baginya, itu sudah cukup. Amsar langsung mengirim pesan ke Uki untuk memberitahu perkembangan ini. Isi pesannya sederhana dan langsung ke inti. Ki, cuti aku udah disetujui. Besok cuma dikasih setengah hari, jadi aku baru bisa berangkat siang. Aku nyusul langsung ke Cibodas. Tidak lama setelah itu, Uki membalas. Nada pesannya tetap santai seperti sebelumnya. Oke, nggak masalah, ini juga baru jalan. Nanti kalau udah masuk jalur nasional, aku kabari, soalnya sinyal suka hilang. Bagi Amsar, semua isi pesan terdengar wajar dan sesuai ritme percakapan teman lama yang sedang mengatur rencana. Tidak ada bagian yang membuatnya perlu mempertanyakan apapun pada saat itu. Selama sisa jam kerja, pikirannya terus kembali ke percakapan dengan Uki. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka bertemu secara langsung. Rasanya sudah terlalu lama. Memikirkan itu justru membuatnya sedikit hangat. Ada bagian dari dirinya yang ternyata masih menunggu kesempatan untuk kembali bertemu. Setelah jam kerja selesai, Amsar pulang tanpa mampir kemana-mana. Ia ingin segera memastikan perlengkapan yang ia miliki masih layak pakai. Setibanya di rumah, ia langsung membuka lemari dan mengeluarkan tas carrier yang sudah lama tidak ia sentuh. Debu tipis menempel di permukaan, tapi tas itu masih terlihat kuat. Ia memeriksa jaket tebal, kaos panjang, celana gunung, dan sepatu yang dulu sering ia gunakan. Ia juga mengecek kompor kecil, nesting, botol air, senter, dan jas hujan. Beberapa barang perlu dibersihkan sebentar, tapi tidak ada yang benar-benar rusak. Sambil membereskan, ia menyadari betapa lamanya ia tidak naik gunung. Ada rasa asing sekaligus akrab yang bercampur jadi satu. Sesekali ia melirik ponselnya, sekadar memastikan kalau Uki mengirim pesan lagi. Tidak ada chat baru. Mungkin Uki masih di jalan. Setelah mandi dan makan malam singkat, Amsar duduk di tepi ranjang sambil melihat tas yang sudah mulai terisi. Ia memikirkan rute perjalanan dari kotanya menuju Cibodas. Jika besok ia pulang setengah hari dari kantor, ia masih punya waktu untuk melanjutkan persiapan. Ia bisa berangkat lebih cepat menuju Bogor dan menyusul Uki sesuai rencana. Sebelum tidur, ia kembali membuka percakapan dengan Uki dari awal. Ia membaca lagi satu persatu kalimat yang mereka kirim. Semuanya terasa biasa saja. Tidak ada kata-kata aneh, tidak ada permintaan yang membuatnya ragu. Uki terdengar seperti Uki yang dulu ia kenal, santai, tidak banyak basa-basi, dan langsung ke inti. Amsar menutup aplikasi pesan dan meletakkan ponselnya di meja. Lampu kamar ia matikan, ia berbaring dan menarik selimut, membiarkan pikirannya perlahan mengalir ke masa lalu. Terbayang saat-saat mereka duduk di teras kos, memandangi langit malam Yogyakarta, bercanda tentang masa depan yang belum jelas. Di sela-sela itu, sempat muncul pertanyaan kecil. Kenapa Uki tiba-tiba menghubunginya sekarang? Kenapa bukan beberapa tahun lalu ketika semuanya masih lebih longgar? Amsar menutup aplikasi pesan dan meletakkan ponselnya di meja. Lampu kamar ia matikan, ia berbaring dan menarik selimut, membiarkan pikirannya perlahan mengalir ke masa lalu. Terbayang saat-saat mereka duduk di teras kos, memandangi langit malam Yogyakarta, bercanda tentang masa depan yang belum jelas. Di sela-sela itu, sempat muncul pertanyaan kecil. Kenapa Uki tiba-tiba menghubunginya sekarang? Kenapa bukan beberapa tahun lalu ketika semuanya masih lebih longgar? Kenapa ajakan itu datang tepat ketika ia sedang merasa jenuh dengan rutinitas? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya muncul sebentar sebelum hilang di bawah kantuk. Amsar menutup mata dengan pikiran sederhana bahwa ini hanya ajakan dari teman lama. Malam itu pun berlalu tanpa gangguan. Baginya semuanya masih wajar, ia belum melihat alasan untuk curiga. Yang ia tahu, ia akan menyusul sahabat lamanya ke gunung yang dulu pernah mereka bicarakan, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang lain sudah lebih dulu menunggunya di sana. Amsar bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya terasa cukup segar karena ia tidur lebih awal. Ia menyiapkan sarapan ringan sebelum bersiap berangkat. Meskipun ia sudah mengajukan cuti, ada beberapa hal yang perlu ia selesaikan dulu agar tidak mengganggu pekerjaan rekan-rekannya. Ia berangkat ke kantor dengan tujuan menyelesaikan sisa tugas secepat mungkin.
Sesampainya di kantor, ia langsung duduk dan memeriksa daftar pekerjaan yang tertunda. Ada beberapa laporan yang harus dikirim dan satu permintaan revisi dari bagian lain. Ia bekerja tanpa banyak istirahat karena ingin menyelesaikan semuanya sebelum siang. Ia sempat melihat ponselnya untuk mengecek apakah ada pesan baru dari Uki, tetapi tidak ada pembaruan sejak kemarin. Menjelang siang setelah menyelesaikan pekerjaan utama, Amsar menyerahkan berkas-berkas yang perlu dicek ulang oleh rekan timnya. Ia memutuskan untuk tidak berlama-lama di kantor agar tidak menunda keberangkatan. Ia berpamitan kepada beberapa rekan yang kebetulan lewat. Tidak ada hal aneh dari persiapannya, semuanya berjalan sesuai rencana yang ia buat malam sebelumnya. Amsar keluar dari kantor dan menuju parkiran. Ia memastikan semua perlengkapan berada di dalam tas. Ia menyalakan motor dan mulai berkendara menuju arah Cibodas. Cuaca siang itu tampak cerah dan lalu lintas cukup lancar. Perjalanan berlangsung tanpa hambatan berarti. Sesekali ia berhenti di pinggir jalan untuk memastikan posisi barang bawaannya. Setibanya di kawasan Cibodas, Amsar memarkirkan motor di tempat penitipan. Ia melihat beberapa pendaki yang baru turun dan beberapa yang baru tiba. Tidak banyak orang karena hari itu bukan akhir pekan. Ia berjalan menuju pos registrasi untuk mendaftarkan diri. Petugas mencatat identitasnya dan memberikan nomor antrian kecil sebagai bukti registrasi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Amsar menanyakan apakah nama Uki sudah tercatat sebagai pendaki yang naik hari itu. Ia menyebutkan nama lengkap yang ia kenal sejak kuliah. Petugas memeriksa daftar, tetapi tidak menemukan nama itu. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada pendaki lain yang mencantumkan nama tersebut di hari sebelumnya. Amsar sempat bingung, tetapi ia menganggap kemungkinan Uki mendaftar dengan nama panggilan atau nama usaha yang ia pakai. Ia keluar dari pos registrasi dan mengecek ponselnya. Ada pesan baru dari Uki yang menginfokan bahwa sinyal di jalur cukup lemah, dan ia meminta Amsar langsung menyusul menuju pos 2. Uki menuliskan bahwa ia akan menunggu di sana. Pesannya pendek, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan posisinya. Amsar membaca pesan itu sambil berdiri di tepi jalan setapak. Ia mengatur tali ransel dan memastikan semua barang penting berada di saku terluar. Ia kemudian mulai bergerak menyusuri jalur pendakian dengan kecepatan stabil. Jalur di awal cukup landai dan mudah dilewati. Beberapa bagian memiliki akar pohon yang tinggi, tetapi tidak menyulitkan langkahnya. Sesekali, ia berhenti untuk mengecek sinyal. Ponselnya tidak menangkap jaringan yang stabil. Hal itu cukup normal bagi pendaki yang berada di kawasan hutan. Ia menaruh ponsel kembali ke saku dan melanjutkan perjalanan. Di beberapa titik, ia merasa seolah ada langkah kaki dari arah belakang. Tetapi saat ia berhenti dan menoleh, tidak terlihat siapapun. Ia pikir itu hanyalah perasaan karena kondisi jalur yang sepi. Amsar terus berjalan dengan ritme yang nyaman. Ia mengingat kembali percakapannya dengan Uki kemarin. Ia merasa pertemuan ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menghubungkan kembali kontak yang lama terputus. Ia juga teringat bagaimana mereka dulu sering mendaki bukit kecil di sekitar Yogyakarta saat masih kuliah. Kenangan itu membuatnya sedikit bersemangat. Perjalanan menuju pos 1 berlangsung tanpa hambatan. Ia berhenti sebentar untuk minum dan mengatur nafas. Tidak ada pendaki lain di sekitar area itu. Setelah merasa cukup, ia kembali melanjutkan langkah. Ia mulai memperkirakan jarak menuju pos 2. Berdasarkan pengalamannya, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 membutuhkan waktu lebih lama karena jalurnya lebih menanjak. Beberapa menit kemudian, ia kembali mendengar suara samar dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang terputus. Ia berhenti untuk memastikan, tetapi suara itu hilang tanpa jejak. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu karena suara serupa sering muncul dari hewan kecil yang bergerak di balik semak. Ia melanjutkan perjalanan sambil tetap memperhatikan jalur. Menjelang sore, Amsar akhirnya tiba di area pos 2. Ia melihat bangunan kayu kecil dan beberapa bangku sederhana yang biasa dipakai pendaki untuk beristirahat. Di sudut pos itu, berdiri sosok yang ia kenal dengan jelas. Uki sudah berada di sana, berdiri menyamping mengenakan jaket gelap. Ia sedang fokus merapikan tali tas ransel yang ukurannya tidak terlalu besar. Gerakannya santai, seolah ia sudah menunggu dari beberapa waktu lalu.
Uki tidak menyadari kehadiran Amsar. Amsar berdehem sebagai sapaan ketika langkahnya makin mendekati pos tersebut. Uki menoleh cepat. "Kamu akhirnya sampai juga," katanya, sambil tersenyum kecil dan membuka kedua tangan untuk pelukan cepat. Amsar membalas pelukan itu. "Perjalananku barusan cukup lancar." Uki duduk di bangku dan menepuk sisi kosong di sebelahnya. "Aku sampai lebih dulu. Jalur bawah agak padat, tapi masih aman." Amsar ikut duduk dan membuka sedikit perbekalan. "Tadi aku sempat tanya daftar registrasi, namamu belum ada." "Oh, mungkin jam masuknya beda," jawab Uki pelan. "Aku daftar agak mepet." Keduanya tertawa kecil lalu berbincang ringan tentang perjalanan singkat dan cuaca. Suasana terasa akrab meskipun mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah cukup beristirahat, Amsar kembali mengecek ranselnya, sementara Uki merapikan tongkat trekking yang ia bawa. Mereka bangkit bersamaan dan bersiap melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Perjalanan sore itu menjadi permulaan dari rangkaian kejadian yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan di kemudian hari. Setelah berjalan cukup jauh dari pos 2, Amsar dan Uki memasuki jalur yang lebih padat vegetasi. Akar pohon semakin banyak dan tanah tampak lembab di beberapa bagian. Mereka berjalan beriringan dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Amsar beberapa kali menengok ke belakang untuk memastikan jarak mereka tetap stabil. Uki berjalan dengan ritme yang konstan. Langkahnya tidak berubah sejak mereka mulai dari pos 2. Perjalanan menuju pos 3 tidak memakan waktu lama. Jalurnya cukup jelas dan tidak banyak percabangan. Mereka hanya berhenti sebentar untuk mengatur napas. Amsar minum beberapa teguk air dan merapikan tali ransel. Uki berdiri tidak jauh dari posisi itu sambil memperhatikan lereng di sisi kanan jalur. Ekspresinya tetap datar dan tidak menunjukkan rasa lelah. "Aman, Ki?" tanya Amsar singkat. Uki menoleh sebentar. "Aman," jawabannya pendek tapi cukup untuk memastikan kondisi. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jalurnya mulai menanjak dan beberapa bagian memiliki batu-batu kecil yang mudah bergeser. Amsar lebih berhati-hati saat melangkah. Ia sesekali memberikan isyarat tangan kepada Uki untuk melambat, namun Uki tetap menjaga langkahnya pada ritme yang sama. Meskipun begitu, ia tidak tampak keberatan. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang biasanya muncul pada pendaki. Sampainya di pos 4, mereka memutuskan untuk beristirahat lebih lama. Amsar membuka 2 nasi bungkus yang ia beli di bawah dan mengambil salah satunya untuk dimakan. Uki duduk di dekatnya dan memperhatikan jalur yang akan mereka tempuh selanjutnya. Ia tidak menyentuh makanan yang dibawa untuknya. "Kamu tidak lapar?" tanya Amsar. Uki hanya menggeleng pelan. "Belum," jawabnya, dan tetap duduk dalam posisi sama. Selesai makan, Amsar membungkus kembali sisa perbekalan, memeriksa ulang barang-barangnya, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia menutup kembali tasnya lalu berdiri. Uki ikut berdiri tanpa perubahan ekspresi. Mereka mulai berjalan lagi, kali ini menuju pos 5 yang jaraknya cukup jauh. Peta pendakian menunjukkan jalur ini lebih berliku, tetapi tidak terlalu curam. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 berlangsung cukup tenang. Hutan di sekitar terasa jauh lebih rapat. Tidak ada pendaki lain yang terlihat, membuat perjalanan terasa lebih sunyi. Amsar mencoba mengajak Uki berbicara mengenai masa kuliah mereka. Ia menyebut beberapa tempat makan yang dulu sering mereka kunjungi. Uki hanya merespons dengan anggukan kecil atau gerakan tangan pendek. Amsar menganggap Uki mulai lelah atau tidak ingin banyak bicara. Namun diam-diam, Amsar memperhatikan kondisi fisik Uki selama berjalan dan merasa ada hal yang tidak sesuai. Langkah Uki tetap stabil, napasnya teratur, dan tidak ada keringat yang terlihat pada wajah atau lehernya meskipun jalur cukup menanjak. Kulit Uki tampak lebih pucat dibanding saat mereka bertemu di pos 2. Amsar sempat mempertimbangkan untuk menanyakan keadaan sahabatnya itu, tetapi ia menahan diri karena melihat Uki masih bergerak sigap tanpa menunjukkan tanda kelelahan. Jalur mulai menunjukkan perubahan, akar pohon semakin besar dan jarak antar pepohonan semakin rapat. Amsar memperlambat langkahnya untuk menyesuaikan ritme. Ia memastikan tali ransel tidak longgar agar tidak mengganggu keseimbangan.
Sementara itu, Uki tetap berjalan stabil. Langkahnya tidak terganggu oleh kondisi jalur yang berubah. Sesampainya di pos 6, mereka mengambil istirahat sebentar. Angin lembut bergerak melalui celah antara batang pohon, tetapi tidak membawa suara apapun. Amsar membuka botol air dan meminumnya perlahan. Uki berdiri di sisi jalur dengan tangan terlipat. Ia menatap jalur yang mengarah ke pos 7. Arah tatapannya tidak berpindah selama beberapa menit. Setelah merasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Amsar memberi isyarat bahwa pos 7 masih cukup jauh. Uki mengangguk tanpa komentar. Jalur menuju pos 7 memiliki tanjakan kecil yang memaksa Amsar berhenti 2 kali untuk menarik napas. Uki tidak menunjukkan perubahan pernapasan selama perjalanan. Langkahnya tetap konsisten dan tidak terganggu oleh tanjakan yang semakin terjal. Mereka tidak berlama-lama di pos 6. Amsar hanya berhenti untuk memastikan posisinya di peta. Dari pos ini, jalur menuju pos 7 akan menjadi tempat mereka mendirikan tenda. Ia menghitung jaraknya dan memperkirakan waktu tempuh sekitar 1 jam. Uki berdiri di dekat papan penanda tanpa bergerak banyak. "Lanjut?" tanya Amsar. "Ayo," Uki menjawab singkat. Dalam perjalanan menuju pos 7, jalur mulai menurun sedikit sebelum kembali menanjak. Tanahnya lebih lembab dan beberapa bagian terasa lunak. Amsar berhati-hati saat melangkah agar tidak terpeleset. Ia sempat mengulurkan tangan ke batang pohon untuk menjaga keseimbangan. Uki tetap menjaga jaraknya dan tidak melebar ke sisi lain jalur. Mereka tiba di pos 7 menjelang sore. Cahaya yang tersisa cukup untuk melihat area sekitar. Pos ini memiliki ruang datar yang cocok untuk mendirikan tenda. Amsar menurunkan ranselnya dan membuka kantong berisi perlengkapan tenda. Uki berdiri di sisi jalur sambil memperhatikan aktivitas itu. Ia tidak banyak bergerak selain beberapa langkah kecil untuk menyesuaikan posisinya. Amsar mulai memasang tenda. Ia memeriksa pasak dan memastikan tali tenda terpasang kuat. Prosesnya memakan waktu beberapa menit. Uki sesekali membantu dengan memegang bagian rangka. Setelah tenda berdiri, Amsar masuk sebentar untuk memastikan tidak ada bagian yang miring. Ia kemudian kembali keluar dan menyiapkan alas tidur. Setelah itu, Amsar membuka kantong berisi peralatan memasak kecil. Ia menyiapkan air untuk memasak mie instan dan memeriksa senter cadangan yang ia simpan di saku luar. Uki duduk tidak jauh dari posisi masak. Amsar mengaduk air panas dan menunggu mie matang. Aroma makanan sederhana itu memenuhi ruang kecil di sekitar api kompor. Amsar mulai menyadari perubahan kecil pada Uki. Ia tampak lebih banyak diam dan tidak menanggapi obrolan ringan seperti biasanya. Fokusnya sering tertuju pada satu titik tanpa alasan yang jelas. Ia tidak mengeluhkan apapun, namun sikapnya terasa berbeda dibandingkan saat mereka bertemu di pos 2. Amsar mencatat perubahan itu dalam hati, tetapi ia memilih untuk tidak menanyakan apapun. Mereka makan tanpa banyak interaksi. Amsar menghabiskan makanannya perlahan sambil memeriksa rencana perjalanan esok hari. Uki sudah selesai lebih dulu dan duduk sambil menatap jalur yang gelap. Ia tidak banyak bergerak setelah makan. Amsar kemudian membereskan peralatan masak dan memastikan sisa api padam. Sore berganti menjadi malam tanpa perubahan berarti. Suasana di sekitar pos 7 terasa sangat tenang. Tidak ada pendaki yang lewat atau suara hewan yang biasanya terdengar pada jam tertentu. Amsar memeriksa tenda untuk terakhir kali sebelum mereka bersiap tidur. Ia menyalakan senter kecil di bagian atas tenda. Cahaya dari senter itu membantu ia melihat barang bawaan yang masih terbuka. Ia juga memastikan senter, baterai cadangan, dan jaket tebal berada di posisi mudah dijangkau. Tenda yang ia dirikan cukup luas untuk 2 orang, sehingga ruang bergerak masih nyaman meskipun banyak barang menumpuk di sisi samping. Di luar tenda, cahaya alami mulai meredup. Perubahan itu menandai waktu istirahat yang sebentar lagi tiba. Amsar mengambil botol air dan minum beberapa teguk. Tubuhnya cukup lelah setelah perjalanan panjang dari pos 2 hingga pos 7. Di luar, Uki duduk bersandar pada batang pohon yang tidak terlalu jauh. Tubuhnya tidak banyak bergerak. Sikap tenangnya tampak sama sejak mereka bertemu sore tadi.
Amsar sesekali mengamati sahabatnya sambil menata barang di sisi kiri tenda. Setelah merasa cukup, ia memastikan posisi sleeping bag berada dengan benar dan bagian bawahnya tidak terkena tanah lembab. Beberapa langkah kecil terdengar dari luar, kemungkinan dari kegiatan Uki yang sedang membereskan sesuatu. Amsar tidak menaruh perhatian lebih pada suara kecil itu. Tak lama kemudian, Uki masuk ke dalam tenda. Ia menutup resleting pintu dengan gerakan perlahan. Setelah itu, ia duduk di sisi kanan tanpa mengeluarkan suara apapun. Amsar memutar posisi kakinya dan memastikan area tidurnya cukup bersih. Ia mengambil jaket tebal dari tas dan meletakkannya di sisi kepala sebagai tambahan bantalan. Seluruh persiapan dilakukan dengan gerakan teratur, tanpa tergesa. Waktu menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Udara di dalam tenda mulai terasa dingin. Meskipun begitu, keadaan masih dapat ditoleransi karena sleeping bag memberikan cukup kehangatan. Amsar berbaring perlahan dan menarik selimut tipis menutupi tubuhnya. Ia menoleh sebentar ke arah Uki. Posisi tubuh Uki terlihat tidak banyak bergerak. Ia berbaring miring menghadap sisi dinding tenda. Beberapa menit berlalu tanpa kegiatan berarti. Amsar memejamkan mata dan mencoba mengatur nafas agar lebih rileks. Aktivitas pendakian sepanjang hari membuat tubuhnya cepat menyesuaikan diri dengan posisi tidur. Ia tidak merasa gelisah. Ia hanya ingin mendapatkan waktu istirahat sebanyak mungkin sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak esok pagi. Suasana di dalam tenda senyap tanpa perubahan berarti. Sekitar pukul 11 malam, Amsar terbangun karena udara yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia membuka mata perlahan dan melihat ke arah langit-langit tenda. Kondisi di sekitarnya tidak berubah. Cahaya senter yang digantung di sisi atas sudah dimatikan sejak ia memejamkan mata. Amsar menggeser badannya sedikit untuk mencari posisi lebih nyaman. Ia menoleh ke arah Uki. Posisi tubuh Uki masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan letak kepala atau lengan. Amsar kembali menutup mata untuk mencoba tidur lagi. Tubuhnya masih memerlukan waktu untuk kembali rileks. Dalam beberapa menit, ia merasakan kantuk datang perlahan, lalu hilang. Aliran udara dari luar masuk melalui celah kecil di bagian bawah tenda, tetapi tidak cukup kuat untuk mengganggu. Ia tetap berusaha tidur meski tubuhnya belum sepenuhnya tenang. Sekitar pukul 1 dini hari, rasa ingin buang air kecil membuat Amsar bangun lagi. Ia menahan napas sebentar sebelum membuka selimut. Ia bangkit perlahan agar tidak menimbulkan suara. Setelah duduk, ia menoleh ke arah posisi tidur Uki. Kali ini, alas tidurnya terlihat kosong. Sleeping bag Uki tampak rapi seperti tidak digunakan. Perubahan itu membuatnya terdiam beberapa saat dan memastikan pandangannya benar. Amsar bergumam pelan, "Ki, kamu keluar?" Tidak ada jawaban. Ia berpikir mungkin Uki juga sedang keluar untuk buang air kecil. Amsar menggeser tubuhnya sedikit ke depan dan melihat lebih dekat. Area itu benar-benar kosong. Tidak ada gerakan kecil atau tanda seseorang sedang beristirahat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ia mendengar suara langkah dari luar tenda. Suaranya pelan, seperti seseorang berjalan mengelilingi tenda dengan sengaja menahan gerakan. Amsar mengira langkah itu milik Uki. Ia memanggil lagi dengan suara rendah, "Ki?" Namun, tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti begitu saja. Ia membuka resleting tenda perlahan dan keluar. Udara dingin langsung terasa pada kulit wajah. Ia berdiri sebentar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan luar. Tidak ada siapapun di sekitar. Setelah menatap area tenda beberapa detik, ia melangkah ke arah belakang tenda untuk mencari tempat aman buang air kecil. Langkahnya pelan dan terukur karena tanah sedikit lembab. Ia memastikan tidak menyentuh bagian tenda saat bergerak menjauh. Setelah selesai, Amsar kembali berjalan ke arah tenda. Cahaya malam tidak terlalu terang. Tidak ada gerakan dari sisi jalur. Saat mendekati tenda, ia melihat seseorang berdiri membelakangi pintu tenda. Tubuh itu berdiri tegak dan tidak bergerak.
Amsar berhenti beberapa langkah untuk memastikan bahwa orang itu bukan pendaki lain. Berdasarkan bentuk tubuh, ia mengenali bahwa sosok itu adalah Uki. Uki berdiri dengan kepala sedikit menengadah. Ia menghadap langit tanpa perubahan posisi. Amsar memperhatikan tubuh itu selama beberapa detik. Tidak ada gerakan kecil seperti tarikan napas atau pergeseran kaki. Posisi tubuhnya terlihat kaku. Ia mendekat dan memanggil nama Uki dengan suara pelan untuk memastikan kondisi sahabatnya. "Ki, kamu kenapa berdiri di situ?" Uki hanya memberi respons berupa gumaman lirih tanpa menoleh. Amsar tidak ingin memperpanjang situasi itu. Lalu, melangkah ke samping dan masuk kembali ke dalam tenda karena tubuhnya sudah cukup lelah. Saat memasuki tenda, Amsar mencoba mengembalikan fokus pada kebutuhan istirahatnya. Ia kembali merebahkan tubuh dan menarik selimut. Saat mengatur posisi agar lebih nyaman, ia masih sempat mendengar sedikit gesekan dari luar, namun suaranya tidak cukup jelas untuk dipastikan sumbernya. Setelah beberapa menit, Amsar pun terlelap. Waktu berjalan tanpa ia sadari. Tidak ada gangguan besar setelah itu. Tubuhnya akhirnya memasuki fase tidur yang lebih stabil. Ia tidak memikirkan apapun selain mempersiapkan diri untuk perjalanan ke puncak esok hari. Malam itu berakhir tanpa perubahan berarti bagi Amsar, meskipun beberapa kejadian kecil menunda waktu tidurnya. Amsar terbangun lebih pagi dari yang ia perkirakan. Tubuhnya terasa agak kaku. Ia membuka mata dan melihat bagian dalam tenda yang masih gelap. Setelah menarik napas perlahan, ia duduk dan mencari posisi yang nyaman untuk bangun sepenuhnya. Sleeping bag di sampingnya terlihat kosong. Ia membuka resleting tenda perlahan dan keluar. Udara pagi menyentuh kulitnya dengan suhu yang lebih rendah dari malam sebelumnya. Tepat di depan tenda, ia melihat kompor kecil sudah menyala. Di sampingnya, ada gelas berisi kopi yang sedang mengepulkan uap tipis. Uki duduk tidak jauh dari kompor. Ia menoleh ke arah Amsar dan menunjuk perlahan ke cangkir kopi di depannya, memberi isyarat bahwa minuman itu disiapkan untuk Amsar. Lalu kembali memusatkan perhatian pada nyala api kecil tanpa banyak gerakan lain. Amsar mendekat dan mengambil gelas tersebut. Ia memastikan suhu kopinya tidak terlalu panas sebelum meminumnya. Rasa hangat membantu tubuhnya menyesuaikan kondisi pagi yang cukup dingin. Ia mengamati sekitar untuk memastikan tidak ada barang yang tercecer. Ranselnya masih berada di posisi semula. Peralatan masak yang ia gunakan semalam juga masih tertata di tempat yang aman. Setelah beberapa menit, ia bersiap untuk makan ringan sebelum naik. Uki tampak sudah selesai. Ia berdiri di dekat tenda sambil memperhatikan jalur yang mengarah ke atas. Amsar membuka bungkusan roti yang ia simpan dari malam sebelumnya. Roti itu cukup untuk mengisi tenaga sampai nanti mereka berhenti lagi. Ia makan perlahan sambil memperhatikan kondisi tubuhnya. Tidak ada nyeri yang mengganggu. Ia merasa siap untuk melanjutkan perjalanan. Seperti semalam, pagi ini pun tidak banyak obrolan. Amsar tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menilai bahwa ada waktu ketika orang hanya ingin menikmati momennya tanpa banyak bicara. Ketika sarapan selesai, mereka mulai membereskan perlengkapan. Amsar mematikan kompor, menutup gelas kosong, dan menyimpan kembali barang-barang kecil ke dalam kantong khusus. Saat membereskan tenda, Amsar kemudian melepaskan pasak satu persatu. Uki membantu memegang rangka tenda tanpa banyak komentar. Setelah beberapa menit, tenda berhasil dilipat rapi. Amsar memasukkan tenda itu ke kantong besarnya dan mengikat bagian atasnya agar tidak terbuka selama perjalanan. Semua proses berjalan cepat dan tidak membutuhkan banyak koordinasi. Uki tidak banyak bergerak selain menaikkan ranselnya ke posisi siap pakai. Ia mengamati Amsar beberapa detik sebelum mengalihkan pandangan ke arah jalur pendakian. Setelah semuanya siap, mereka mulai berjalan menuju puncak. Jalur dari pos 7 menanjak dengan sudut yang cukup terjal. Tanahnya lembab dan beberapa titik masih menyisakan bekas hujan kecil dari hari-hari sebelumnya. Amsar memperlambat langkahnya agar tidak terpeleset. Uki berjalan sedikit di depan dengan gerakan yang stabil. Ia menjaga ritme yang sama tanpa ada tanda kelelahan. Saat mereka melewati tanjakan pertama, Amsar memperhatikan wajah Uki. Warnanya tampak lebih pucat dibanding sore kemarin. Ia juga terlihat lebih banyak diam.
Langkahnya tetap teratur, tetapi ekspresinya semakin sulit dibaca. Amsar menahan beberapa pertanyaan yang ingin ia ajukan. Ia memutuskan untuk fokus pada jalur sampai mereka menemukan tempat istirahat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di titik datar yang cukup luas. Amsar berhenti untuk mengatur nafas dan memeriksa posisi ransel. Ia memastikan semua tali masih kuat. Uki berdiri tidak jauh darinya. Tubuhnya menghadap ke arah jalur yang lebih tinggi. Ia tidak menunjukkan tanda ingin beristirahat. Gerakannya tenang dan tetap terjaga. Amsar mengambil waktu sebentar sebelum melanjutkan. Perjalanan kembali berlanjut. Jalur berikutnya lebih terbuka. Beberapa pohon berjarak lebih jauh satu sama lain. Permukaan tanah juga lebih keras dan tidak terlalu lembab. Meskipun begitu, Amsar tetap berhati-hati. Ia memegang tali ransel di bagian depan untuk menjaga keseimbangan. Sementara itu, langkah Uki tetap stabil tanpa penurunan ritme. Sekitar setengah jam kemudian, mereka mencapai area batuan kecil. Amsar menurunkan kecepatan agar tidak tersandung. Ia memindahkan berat tubuhnya secara lembut untuk melewati batuan itu. Di sisi lain, Uki melangkah dengan gerakan yang tampak lebih ringan dari biasanya. Kakinya menginjak batu-batu kecil tanpa suara. Ia tidak berhenti sama sekali selama melewati bagian itu. Amsar merasakan sedikit kelelahan di bagian betis, namun ia tetap melanjutkan perjalanan. Ia berhenti sebentar untuk minum. Uki berdiri agak jauh dari posisi itu. Tubuhnya tegak dengan kepala menunduk sedikit. Amsar meletakkan botol kembali ke saku dan melanjutkan langkah. Jalur menuju puncak semakin dekat. Menjelang akhir pendakian, jalur menjadi lebih lapang. Tanahnya lebih stabil dan tidak banyak bebatuan. Amsar mempercepat sedikit langkahnya karena permukaan jalur lebih mudah dilalui. Ia melihat bagian jalur yang menanjak perlahan menuju area puncak. Beberapa pohon kecil berada di sisi kiri dan kanan jalur. Udara terasa segar meskipun tidak terlalu dingin. Tidak lama setelah itu, mereka mencapai puncak. Area puncak cukup luas dan memungkinkan dua pendaki mengambil posisi duduk tanpa kesulitan. Amsar menurunkan ranselnya dan duduk di bagian yang tidak terlalu berbatu. Ia menarik nafas panjang untuk menurunkan ritme pernafasan. Uki berdiri dekat tepi dataran. Ia memandang lurus ke satu titik tanpa mengubah posisi kepala. Amsar memperhatikan pemandangan sekitarnya. Ia memilih untuk duduk lebih lama agar tubuhnya pulih dari perjalanan yang cukup berat. Ia membuka camilan kecil dari kantong samping ransel. Camilan itu cukup untuk mengisi tenaga sementara. Sementara itu, Uki tidak duduk. Ia tetap mempertahankan posisi berdirinya selama beberapa menit. Mereka berada di puncak sekitar 1 jam. Setelah itu, Amsar menyarankan untuk turun sebelum cuaca berubah. Ia mengangkat ransel dan memeriksa kembali kekuatannya. Ketika ia siap, ia memulai langkah pertama untuk turun. Uki mengikuti langkahnya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Perjalanan turun berlangsung lancar pada awalnya. Jalur menurun tidak terlalu licin sehingga keduanya dapat menjaga keseimbangan. Namun, setelah 1 jam berjalan, kondisi langit berubah. Titik-titik air mulai jatuh dan permukaan jalur menjadi lebih basah. Hujan kemudian turun dengan deras dalam waktu singkat. Perubahan itu membuat jalur licin dan sulit dilalui. Amsar berhenti sejenak untuk membuka jas hujan. Ia bergerak cepat agar tidak basah seluruhnya. Uki juga mengenakan jas hujan yang ia bawa. Keduanya berusaha melawan curah hujan yang semakin kuat. Suara hujan menutupi suara langkah mereka. Amsar memperhatikan bagian jalur yang menurun tajam dan memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Di kejauhan, ia melihat bentuk bangunan kecil yang ia kenali sebagai shelter. Ia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat ke arah itu. Uki melihat arah yang sama dan mengikuti langkah Amsar. Mereka berjalan lebih cepat meskipun jalur semakin licin. Setelah beberapa menit, mereka tiba di shelter dan segera masuk untuk menghindari hujan yang semakin deras. Shelter yang mereka masuki memiliki atap kayu dengan tiang penyangga di 4 sudut. Lantainya sedikit miring dan beberapa bagian sudah lembab karena percikan air.
Amsar meletakkan ranselnya di sudut kiri untuk menjauhkan barangnya dari cipratan hujan. Uki berdiri di sisi kanan tanpa melepas ranselnya. Ia menjaga posisi tubuh tetap lurus menghadap jalur yang mulai gelap oleh curahan air. Hujan turun tanpa jeda, suaranya memenuhi area di sekitar shelter. Amsar duduk dan menyesuaikan posisi tubuh agar lebih nyaman. Ia merasa suhu udara menurun cukup cepat. Jaketnya sudah basah di bagian lengan meskipun ia mengenakan jas hujan. Ia mengambil sehelai kain kecil dari kantong samping untuk mengeringkan bagian wajah yang masih meneteskan air. Beberapa menit berlalu tanpa banyak perubahan. Hujan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Amsar menatap keluar. Permukaan tanah berubah menjadi aliran air yang bergerak melewati jalur. Kondisi itu membuatnya yakin bahwa perjalanan turun tidak akan aman dalam waktu dekat. Ia menarik napas perlahan dan mencoba menenangkan pikirannya. Ia perlu menjaga tenaga jika hujan masih berlangsung lama. Uki tidak berpindah tempat sejak mereka masuk ke shelter. Ia tetap berdiri dengan posisi yang sama. Raut wajahnya tidak menunjukkan rasa lelah atau gelisah. Ia tidak mengamati barang-barangnya atau mengecek kondisi tubuhnya. Seluruh perhatiannya tertuju pada arah jalur. Tubuhnya kaku seperti menunggu sesuatu yang tidak diketahui Amsar. Setelah sekitar 30 menit, Amsar memutuskan untuk menyiapkan makan siang. Ia membuka ranselnya dan mengambil kompor kecil serta peralatan sederhana untuk memasak air. Area bagian telah shelter masih cukup kering untuk menyalakan kompor. Ia memastikan jaraknya aman dari percikan air. Uki bergerak sedikit ke samping agar tidak menghalangi aktivitas itu. Saat menyalakan kompor, Amsar melirik Uki. "Bikin mie ya, Ki," ucapnya pelan. Uki tidak menoleh. "Nanti," jawabnya pendek. Amsar menyalakan kompor dan menunggu air dalam panci kecil mendidih. Ia membuka sebungkus mie instan dan meletakkannya di atas plastik bersih. Gerakannya teratur dan hati-hati. Sesekali, ia memperhatikan luar shelter, memastikan tidak ada perubahan signifikan pada jalur yang terendam hujan. Waktu berjalan lambat saat ia menunggu air panas. Ketika mie siap, Amsar menuangkannya ke mangkuk kecil dan mengaduknya perlahan. Aroma makanan itu mengisi ruang kecil shelter. Ia makan dengan tenang sambil memperhatikan kondisi sekeliling. Uki masih berdiri di sisi kanan dengan ransel penuh di punggung. Posisi tubuhnya tidak berubah sejak mereka tiba. Amsar menghabiskan makanannya tanpa menilai perilaku itu sebagai hal aneh. Ia menganggap Uki mungkin sudah makan sebelum hujan turun. Setelah selesai makan, Amsar mematikan kompor dan merapikan kembali barang-barangnya. Ia menempatkan semua peralatan di dalam kantong khusus agar tetap kering. Proses itu memakan waktu beberapa menit. Uki tidak menunjukkan reaksi terhadap kegiatan tersebut. Tubuhnya tetap tegak menghadap jalur dengan posisi kepala sedikit condong ke depan. Hujan masih turun deras. Amsar duduk sambil menyandarkan punggung ke salah satu tiang kayu. Ia mencoba menghitung waktu yang mungkin dibutuhkan hingga hujan mereda. Pengalaman pendakiannya sebelumnya memberi gambaran bahwa hujan deras di kawasan itu bisa berlangsung lama. Meskipun begitu, ia tetap berharap hujan akan menurun sebelum sore terlalu larut. Beberapa saat kemudian, udara di dalam shelter mulai terasa lebih lembab. Percikan air mengenai sisi dalam tiang dan membuat lantai semakin basah. Amsar merapatkan posisi ranselnya agar tidak terkena aliran tipis yang mulai masuk dari sela atap. Ia memindahkan posisi duduk sedikit ke tengah untuk menghindari retakan kecil di lantai yang mengalirkan air. Waktu terus berjalan. Langit di luar tampak lebih gelap meski belum memasuki waktu senja. Hujan tidak menunjukkan penurunan intensitas. Aliran air di jalur semakin besar, sehingga bagian pinggirnya tertutup lapisan lumpur. Beberapa dedaunan terbawa arus kecil yang mengalir melewati area terendah. Kondisi itu menegaskan bahwa perjalanan turun harus ditunda lebih lama. Amsar mengamati jam tangannya. Waktu menunjukkan hampir pukul 3 sore. Perkiraan itu membuatnya sedikit cemas karena jarak menuju jalur bawah cukup jauh. Jika hujan tidak berhenti dalam 1 jam, mereka mungkin harus bermalam lebih lama di shelter atau mencari tempat aman lainnya. Ia memikirkan kemungkinan itu sambil memperhatikan kondisi tubuhnya yang sudah mulai dingin. Uki masih berdiri. Ia tidak menunjukkan tanda membutuhkan istirahat. Posisi tubuhnya tetap tegak tanpa perubahan sudut kepala atau bahu.
Tidak ada gerakan kecil yang biasanya muncul pada orang yang berdiri lama. Amsar memperhatikannya beberapa saat sambil mencoba memahami apa yang membuatnya tetap berada dalam posisi itu. Namun, ia tidak menemukan alasan yang jelas. Beberapa menit kemudian, angin kecil berhembus dari arah belakang shelter. Angin itu membawa butiran air hujan yang masuk melalui celah di sisi kiri. Amsar menggeser sedikit ranselnya agar tidak terkena butiran air tersebut. Ia kemudian menegakkan tubuh dan menurunkan bagian kerah jaket untuk mengurangi rasa lembab. Setelah itu, ia kembali duduk sambil memperhatikan jalur yang masih terguyur hujan. Amsar mencoba menilai apakah mereka bisa turun dalam waktu dekat. Namun, kondisi jalur tidak memungkinkan. Aliran air semakin besar dan bagian tanah yang sebelumnya keras mulai berubah menjadi lumpur licin. Jika mereka memaksakan turun, risiko tergelincir sangat tinggi. Ia kembali menatap jam dan memperkirakan bahwa mereka mungkin harus menunggu lebih lama sebelum mulai bergerak. Waktu terasa lambat. Tidak ada suara lain selain hujan yang mengenai atap dan lantai shelter. Gerakan daun dari kejauhan juga tidak terdengar karena tertutup curahan air. Situasi itu membuat Amsar lebih fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya. Ia memeriksa barang-barangnya untuk memastikan semuanya tetap aman dalam keadaan basah. Menjelang pukul 4 sore, intensitas hujan masih sama. Tempat itu tetap menjadi satu-satunya tempat aman untuk berteduh. Amsar mulai merasa bahwa perjalanan hari ini tidak akan berjalan sesuai rencana. Ia mempertimbangkan kemungkinan bermalam lagi di jalur atau menunggu hingga kondisi memungkinkan. Ia mengambil jaket cadangan dari dalam ransel untuk menambah kehangatan. Uki tetap tidak berubah. Tubuhnya tetap dalam posisi berdiri di sisi shelter. Ia tidak duduk atau merapikan barangnya. Tidak ada gerakan dari tangannya. Amsar memperhatikan posisi kaki Uki yang tidak bergeser sejak mereka masuk. Meskipun kondisi lantai semakin lembab, Uki tetap berada di tempat yang sama. Amsar mulai merasa ada kecemasan yang aneh ketika melihat tidak ada perubahan apapun dari sahabatnya itu. Hujan tetap turun tanpa tanda akan berhenti. Amsar memutuskan bertahan di shelter sambil menunggu perubahan cuaca yang lebih aman. Ia menilai bahwa memaksakan perjalanan turun hanya akan menambah resiko. Ia merilekskan tubuhnya dan menahan rasa dingin yang mulai terasa pada kulit. Setelah beberapa menit duduk tenang, kantuk datang perlahan. Amsar menundukkan kepala dan tanpa sadar tertidur dalam posisi duduk. Amsar terbangun ketika udara di shelter terasa lebih dingin dari sebelumnya. Suasana sekitar redup, namun hujan sudah berhenti. Cahaya sore yang mendekati malam masuk samar melalui celah atap. Ia membuka mata perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan. Shelter itu kosong. Ia menoleh ke sisi kanan, tempat Uki berdiri hampir tanpa bergerak sepanjang sore. Tidak ada siapapun di sana. Ransel Uki yang semalam selalu melekat di punggungnya juga hilang. Tidak ada barang, tidak ada jejak basah, tidak ada tanda seseorang baru saja bergerak pergi. Amsar duduk perlahan dan memanggil, "Ki?" Tidak ada jawaban. Ia bangkit dan keluar dari shelter. Tanah masih licin, penuh sisa air hujan. Pepohonan meneteskan air dari ujung daunnya. Amsar memanggil lagi, lebih keras, "Ki?" Tetap sepi. Ia memeriksa sekeliling shelter, berharap Uki sekadar pindah tempat untuk mencari area kering. Namun tidak ada sosok atau barang yang ditemukan. Jalur ke atas dan ke bawah sama-sama kosong. Amsar mencoba mengatur pikiran. Mungkin Uki turun lebih dulu ketika hujan mulai mereda. Mungkin ia mencari sinyal di bawah. Semua kemungkinan itu masih dapat diterima. Setelah beberapa menit menunggu, Amsar memutuskan untuk turun. Ia merapikan ranselnya, memastikan tidak ada barang tertinggal, lalu mulai bergerak dari shelter menuju jalur menurun. Perjalanan turun terasa lebih lama dari biasanya. Tanah yang licin setelah hujan seharian memaksanya melangkah lebih hati-hati. Ia beberapa kali harus berhenti untuk menjaga pijakan, terutama di bagian jalur yang lebih curam. Setiap kali berhenti, ia menoleh ke belakang, berharap melihat cahaya atau gerakan dari arah atas. Tidak ada apapun.
Saat akhirnya tiba di area base camp, waktu hampir menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu kecil pos administrasi sudah menyala. Suasana sepi, tidak ada pendaki lain di sekitar. Amsar mencoba menghubungi Uki, sambungan langsung terputus. Ia mencoba lagi, tetap sama. Ia menuju pos registrasi. "Mas, dari atas ada yang turun nggak malam ini?" tanyanya. Petugas menggeleng. "Belum ada, Mas. Sejak hujan tadi sore, jalur sepi." Amsar mengangguk perlahan. "Kalau pendaki dari Yogyakarta, ada yang daftar kemarin atau hari ini?" Petugas memeriksa daftar nama. "Tidak ada, Mas. Nama daerah asalnya rata-rata Jawa Barat. Dari Yogyakarta tidak ada." Petugas menambahkan, "Untuk hari ini, pendaki tunggal yang terdaftar cuma Mas Amsar. Selain itu ada 3 kelompok lain, tapi semuanya rombongan, tidak ada yang naik sendirian." Amsar terdiam. Ia memikirkan kembali perjalanan kemarin. Tidak ada satupun rombongan yang ia temui. Tidak saat naik, tidak saat berteduh, tidak saat turun. Jalur itu seperti disediakan hanya untuk 2 orang. Dengan nada rendah, ia berkata, "Saya tadi naik sama teman dari Yogyakarta, namanya Uki. Kami ketemu di pos 2. Waktu hujan turun, kami berteduh di shelter. Pas saya bangun, dia hilang. Saya kira dia sudah turun." Petugas menggeleng. "Kalau ada yang turun, pasti lewat sini, Mas. Dari tadi belum ada siapapun." Amsar memandang jalur gelap di belakang pos. Tidak ada cahaya senter, tidak ada suara langkah, tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja lewat. Ia duduk di bangku depan pos sampai malam semakin gelap. Namun, tidak ada pendaki yang datang. Tidak ada Uki. Tidak ada siapapun. Perasaan ganjil mendorongnya membuka ponsel. Ia menelpon Uki. Masih tidak tersambung. WhatsApp menunjukkan pesan terakhir tidak terkirim. Tidak ada aktivitas. Setelah beberapa menit tanpa hasil, ia memutuskan pulang. Perjalanan menuju tempat parkir sunyi dan lembab, hanya ditemani suara motornya sendiri. Keesokan paginya, rasa janggal itu belum hilang. Amsar mencoba lagi menghubungi Uki. Nomor tetap tidak aktif. Ia membuka riwayat chat dan memperhatikan sesuatu yang tidak sesuai ingatannya. Pesan-pesan yang ia terima saat naik, arah menuju pos 2, kabar posisi, hilang. Yang tersisa hanya percakapan sebelum hari keberangkatan. Ia menatap layar itu lama, mencoba mencari penjelasan, namun tidak menemukan satu pun. Ia akhirnya menghubungi beberapa teman lama mereka di Yogyakarta. "Mas, kamu tahu kabar Uki terakhir kapan?" tulisnya. Balasan datang beberapa menit kemudian. "Mar, kamu belum dengar? Uki kecelakaan 2 hari lalu, nggak selamat." Amsar berhenti menatap ponsel. Temannya mengirimkan detail tambahan, tanggal kejadian, lokasi, dan pesan bela sungkawa. Semuanya memastikan hal yang sama. Uki sudah tiada sejak 2 hari lalu. Hari yang sama saat Amsar masih menerima pesan-pesan yang sebagian kini tidak ada lagi di riwayat chatnya. Ia menutup ponsel perlahan. Ruangan terasa sangat sunyi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Amsar masih membuka ponselnya sesekali, berharap menemukan kejanggalan lain yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak ada perubahan apapun. Riwayat chat tetap terpotong, panggilan tetap tidak tersambung, dan tidak ada satu tanda pun bahwa pesan-pesan itu pernah dikirim oleh seseorang yang masih hidup. Ia kemudian teringat kalimat ringan yang Uki ucapkan bertahun-tahun lalu, bahwa mereka harus mendaki bersama lagi suatu saat. Janji sederhana yang tidak pernah sempat terpenuhi. Dalam keheningan yang panjang, Amsar mulai mempertimbangkan kemungkinan yang tidak dapat ia ucapkan dengan suara keras. Mungkin Uki hanya mencoba menepati janjinya untuk bertemu. Yang terakhir, setiap kali ia mengingat kembali perjalanan itu, detail kecilnya tetap sama. Langkah yang terlalu stabil, keheningan yang tidak wajar, jalur yang terlalu sepi, dan tidak adanya satupun saksi lain. Tidak ada yang bisa dikonfirmasi, tidak ada versi lain untuk dibandingkan. Yang tersisa hanyalah pengalaman yang tidak dapat ia ulang. Tidak ada jawaban, tidak ada kesimpulan. Hanya perjalanan yang terasa seperti ditemani seseorang,
atau sesuatu yang memakai kembali jejak orang itu. Sejak hari itu, Amsar tidak pernah benar-benar yakin siapa yang naik bersamanya.